Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kita lihat ya, untuk gold itu sudah berada di 2500 ya, ini adalah new height-nya dia yang dicetak pada malam Jumat, pada hari Jumat kemarin gitu teman-teman. Dan seperti yang kita lihat juga ya, bahwa ini adalah closing tertinggi dia ya, dimana dia pada saat mau closing pun tidak turun sedikit sama sekali gitu teman-teman, dan dia mengalami kenaikan sebesar 2% ya. Kemudian ini juga sudah ada beberapa technical yang memang sudah saya sediakan juga ya, lalu nanti akan kita bahas satu-satu teman-teman gitu. Cuma sebelum kita bahas technical ini lebih lanjut ya, nanti kita juga mau bahas mengenai OI data ya, tapi kita juga mau bahas untuk bagian dari news dulu untuk 1 minggu ke depan. Jadi untuk 1 minggu ke depan ini, yang pertama itu di hari Senin tidak ada news ya. Kemudian untuk yang hari Selasa itu ada news CPI dari Euro ya. Kemudian untuk hari Rabunya itu ada crude oil inventory ya. Jadi untuk news yang falas belum ada. Lalu untuk hari Kamis ya, ini Kamis itu dia ada news ya. News itu ada dari initial jobless claim ya, initial jobless claim ini klaim pengangguran ya. Ini adalah news mingguan sebenarnya kalau kita lihat di sini. Kemudian ada lagi itu dari ini jobless claim, terus sorry ya ini ya. Terus S&P Global US Manufacturing ya. Lalu ada S&P Global Service PMI. Lalu ada Exciting Home Sales ya. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3 ya 4 gitu, ada 4 news untuk hari Jumat, hari Kamis nanti. Lalu kalau kita lihat lagi untuk hari Jumatnya, ini ada new home sales ya, sama ada the Fed Power speech gitu teman-teman. Jadi ada speech on Powell yaitu di jam 9 malam gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat dari hasil news ya untuk minggu ini ya, itu di hari Kamis jobless claim kalau kita lihat dari 227 ke 233 ini sebab negatif untuk CDXY. Lalu untuk US manufacturing dari 49.6 ke 49.8 ini positif untuk DXY. Lalu kalau untuk S&P Global US manufacturing dari 55 ke 54 ini negatif. Lalu untuk exciting home sales atau penjualan rumah yang sudah ada ya, bukan dari developer, ini kan berarti second hand ya, atau rumah bekas gitu. Nah, ini dari 3,8 ke 3,9 ini penjualannya bagus ya, positif. Jadi ada 2 negatif, ada 2 positif untuk hari Jumat, untuk hari Kamis nanti. Lalu untuk hari Jumat ya, di hari Jumat itu kita ada lihat dari Powell ya. Ini kita nggak bisa lihat sih ini hasil nanti gimana ya. Ini nanti ikuti market aja pokoknya kalau ini ya. Intinya sih kalau saya lihat memang dia akan bahas mengenai inflasi ya. Kemudian bisa kan pertama pasti bahas inflasi, itu suku bunga, sama mengenai resesi gitu teman-teman. Ini yang kalau saya lihat ya, yang akan dibahas oleh si The Fed gitu. Karena kan dolar juga saat ini kan lagi melemah ya gitu. Dia pastinya juga mau ngasih sedikit power nih, bumbu untuk si dolar itu sendiri gitu. Lalu kalau untuk si no home sales ya, dari 617 ke 628, penjualan rumah barunya bagus teman-teman. Ini surplus ya. Gitu. Artinya kalau kita lihat dari penjualan rumah lama ya, sama penjualan rumah baru ini sama-sama surplus, dan harusnya ekonomi di Amerika itu ada sedikit perbaikan gitu teman-teman, karena mereka orang itu sudah mulai ada yang beli rumah lagi teman-teman gitu. Kita bisa lihat dari penjualan mereka ini cukup bagus ya, artinya ekonomi yang di sana tuh udah mulai grow ya, sedikit demi sedikit lah gitu, walaupun ada yang beberapa yang minus gitu teman-teman. Oke, jadi overall itu sih. Kemudian kita lihat dari OI data ya, sebenarnya OI data juga sudah update di tanggal 16 ya. Untuk yang tanggal 16 ini sudah update tanggal 17 jam 12 siang kemarin, dan hasilnya memang masih ada di 2650, kemudian 2530, kemudian 2510 ya, sampai 2505 sampai 2515. Ini adalah multiple area resisten dari si gold itu sendiri. Lalu di bawahnya itu ada 2485 ya. Lalu ada 2465 ya, gini sini gitu teman-teman. Jadi memang datanya ini kalau kita lihat ya, dia sudah mulai menumpuk ke bawah gitu ya, menumpuk ke bawah. Cuma ya kita nggak tahu nih, ini kan posisi memang di closing benar-benar very bullish ya untuk si gold ini sendiri. Bisa ya nanti Senin dia gap up ya, gap up bisa ke 24530 atau 2560 ya, Wusno gitu kan, namanya juga gap up gitu. Semoga sih, harapan saya sih semoga tidak ada gap up sama sekali gitu kan. Kalau bisa gap down, after that dia nutup gap baru dia lanjut turun lagi, itu much better sih daripada harus gap up ya gitu teman-teman ya.
Ya cuma let's see ya nanti pasar gimana ya, karena memang ada beberapa pengalaman juga yang sudah kita lewatin ya. Ya ini pengalaman-pengalaman kita lah, di mana pasar sempat gap up ya dari 23 berapa itu 2320 apa 2300 ya ke 2350, kemudian turun lagi atau 2300 ya kalau nggak salah, ke 2450 ya, terus habis itu dia turun-turunnya gitu teman-teman. Nah ini takutnya kita kejadian begitu, cuma kita antisipasi aja gitu, cuma memang semoga nggak kejadian gitu teman-teman ya gitu. Nah kemudian kalau kita lihat memang data sudah mulai menumpuk di bawah, artinya memang untuk harga-harga saat ini orang lebih interesting untuk jual sih gitu kalau kita lihat ya. Itu beda dengan data-data yang sudah saya update selama 2 minggu ini yang memang menunjukkan kecenderungan bullish gitu untuk naik ke atas gitu teman-teman. Ya terutama yang hari Jumat kemarin saya update untuk OI data ya. Jumat kemarin kan saya ada update juga untuk OI data. Nah di sini untuk OI data memang kecenderungan masih bullish ya. Di sini untuk yang tanggal 15 Agustus punya beberapa hari ini masih sama untuk targetnya itu 490 2500, saat ini 490 sudah tercapai dan butuh momentum lagi untuk menuju ke 2500 ya gitu teman-teman. Jadi memang dari kemarin itu kan kalau kita lihat ya banyak nih yang numpuk-numpuk di atas ya, tapi di bawahnya agak kurang nih, agak nggak rame gitu teman-teman ya. Tapi kalau di data yang saat ini ya, yang saat ini di sini ini bawahnya cukup ramai, artinya liquidity si gold ini yaitu mulai ada sentimen bearish lagi dari si pelaku pasarnya gitu teman-teman gitu. Jadi memang sebenarnya OI data ini bagus ya, dan memang bisa memberikan kita pandangan juga gambaran untuk pergerakan the next movement ya dari si gold itu sendiri gitu teman-teman. Nah ini sebenarnya saya mau ajarin kalian nih ya, nanti kita akan coba live ya untuk bahas-bahas OI data lebih lanjut lagi gitu. Kemudian oke. Nah kemudian kita lihat lagi ya, kita lanjut ya, ini untuk technically ya, jadi singkat aja nih nanti ya. Untuk technical memang posisinya ya, kita mau lihat dari gold DXY dulu ya, USD. Dari USD sendiri dia itu masih tertahan di area support ya. Ini support weekly ya, weekly support dia yaitu dari 102.52 ke 102.14. Kemudian dilanjut dengan area resisten dari weekly-nya dia atau intra atau weekly daily ya. Itu di 103.16 ya. 103.21 sampai 103.47 gitu teman-teman. Ini adalah area resistennya dia. Dan posisi saat ini pun sebenarnya kalau kita lihat untuk si DXY ya, itu memang posisi melemah gitu, yang artinya secara kecenderungan harga itu posisi lebih besar untuk turun gitu. Dan ini juga kita sudah buat juga ya. Nah area kuning ini adalah area yang memang perlu kita pantau gitu, karena memang beberapa kali ya harga itu mantul di sini, kemudian dia breakout ya, ini dia breakout terus dia sekarang jadi resisten gitu teman-teman. Dan memang secara posisi saya juga sudah update di beberapa video ya untuk update mengenai dolar ini sendiri, baik itu di gold ataupun di falas ya, posisi atau struktur harga ya dari si indeks dolar ini itu masih downtrend teman-teman. Nah masih downtrend ya, artinya dia masih ada potensi untuk bikin new low baru ya, dengan catatan dia break bisa atau berhasil ya bahasanya, berhasil break dari area ini 102.52 sampai 102.14 ini. Nanti targetnya di mana bang? Targetnya nanti ada potensi dia masuk ke sini nih, itu di 101.23 sampai 101.82 gitu untuk next week ya, kalau dia menunjukkan pelemahan gitu teman-teman. Kalau misalkan dia bisa rebound ya dari level harga saat ini di sini, itu dia rebound nanti paling banter ya, atau paling dekatnya itu di 103.27 sampai 103.47, kemudian dilanjut lagi ke 103.39 sampai 104.29 gitu teman-teman. Itu untuk area reboundnya dia gitu. Oke. Kemudian kalau saya lihat sih memang agak berat ya kalau dia mau rebound ya, tapi ya lihat sih, ini nama juga market ya kan, nggak ada yang tahu. Cuma kalau kita lihat atau dapat informasi dari berita-berita yang ada ya, itu memang agak berat untuk si indeks dolar ini rebound gitu teman-teman. Kemudian lanjut ya, ini ada untuk gold dia. Jadi kalau kita lihat tadi daily ya, di sini saya ada update juga untuk hari Senin, Kamis sama Jumat kemarin ya. Kalau memang posisi untuk saat ini gold itu
itu sedang berada di atas trendline breakoutnya dia dan ada potensi untuk masuk ke 2000 retest kembali ke 2484 ya sampai 2500. Ternyata dia melebihi ekspektasi saya, yaitu menembus 2500 teman-teman, dan berhasil manjat dengan level angka tertinggi itu di 2509.82 atau hampir 2510 teman-teman. Dan ini memang kenaikan cukup signifikan, di mana gold itu naik sebesar 2% untuk hari Jumat gitu teman-teman, dan itu luar biasa. Dan memang sebenarnya sih nggak kaget ya kenapa dia naik gitu teman-teman, karena memang secara sentimen dari OI data pun masih naik gitu. Cuma saya nggak expect ini langsung naik cukup tinggi di 2508 gitu ya, tapi nggak apa-apa lah gitu, itu namanya pasar gitu teman-teman. Ini kan kita udah punya gambaran, oh ya gold itu naik gitu karena memang dari data juga masih naik, dan secara technically ya dia sudah break dari trendline ini ya, posisi dia masih naik juga gitu. Nah, kenaikan yang terdekat atau resisten dari pihak daily ya, ini pihak yang daily nih ya, itu ada di 2519 atau 2520, itu di 27.2 ya. Ini untuk yang terdekat dulu saat ini. Lalu kemudian untuk the next movement-nya dia ya, the next momentum kalau dia masih mau naik itu bisa ke 2564 sampai 2600. Tapi menurut saya ini masih terlalu jauh gitu. Paling mentok-mentok juga di 2520 atau 2540-an gitu teman-teman. Ya habis itu dia koreksi ya, habis itu dia koreksi, karena pasti yang namanya harga ya itu nggak mungkin akan naik-naik terus gitu, pasti ada yang namanya fase koreksi gitu teman-teman. Fase koreksi ini yang kita gunakan untuk ambil selling point ya nantinya, dengan target harga terendah atau serendah mungkin di area support selanjutnya, atau support daily, atau bahasa itu support besar dia kayak di 4 hours 1 hours gitu ya, itu kan boleh ya. Itu yang kita manfaatkan untuk bisa jadikan sebagai acuan take profit kita sama mengamankan entry kita teman-teman gitu. Nanti baru dari area support inilah kita akan masuk buy lagi untuk chance dengan harga yang lebih tinggi gitu teman-teman ya. Jadi buy zone saya yang pertama mungkin bisa di level 8468 ya, ini zona yang memang cukup besar. Kemudian di 2450, lalu yang terakhir itu di 2434 sampai 2418. Jadi ada 3 zona daily yang perlu saya pantau untuk minggu depan ya. Dan ketiga zona ini itu bukan zona biasa teman-teman, dimana zona ini kalau kita lihat ini adalah zona breakout, terus ini adalah zona resisten dan zona golden ratio atau 50% nya dia ya kan, dari hasil sideway-nya dia. Lalu untuk zona 76 ini adalah zona minor trendnya dia gitu teman-teman. Oke, jadi memang overall sih untuk gold ya, selama minggu depan ini dia bisa closing dan bertahan di atas 2484 ya, berarti ini bagus nih ya, dia masih akan cenderung sideway, lalu dites kembali, nanti ada potensi buat ATH baru di 2500 ke atas lagi gitu teman-teman. Oke, yang penting watch zone kita atau area lihat kita itu di sini. Nah, ini area lihat kita di 2484 sampai 2468 gitu. Jadi next week dia harus bisa closing atau ada satu candle lah gitu daily closing di bawah 1468 gitu, itu bagus teman-teman. Oke, berarti nanti dia akan main-main nih sideway di sini ya, di 2434 sampai 2418 ya kan, sebagai area support terendahnya dia gitu. Lalu untuk daily ya, nah ini untuk intraday. Jadi kalau intraday sini saya sudah tarik juga untuk bagian Fibo ya. Jadi Fibo intraday ini kalau kita lihat dia sedang berada di resisten ya, di Fibo 251 sampai 2508 ya. Ini adalah Fibo 161.8 sampai 188.8. Ini ada resisten dia saat ini ya. Jadi sama dia sangat break dari 21, dia masih ada potensi turun lagi dengan target terdekat di 2492, lalu target breakout zone-nya dia itu di 2479 sampai 2473 gitu teman-teman. Oke, kemudian nih the next targetnya dia lagi ya, itu ada di 2556 sampai 2568 gitu. Itu ada di Fibo 261.8 sampai 288.8 gitu teman-teman. Ya, jadi memang nggak banyak sih yang mau saya bahas, karena memang posisinya untuk saat ini saya tahu pasti banyak juga yang nyangkut sell ya. Jadi untuk kalian memang ini jadi pelajaran ya, bukan untuk
kalian yang nyangkut saya juga, tapi untuk kita semua ya, yang baru terjun, terutama yang baru terjun ke dunia trading, bahwa jangan overconfidence dengan market atau diri kita sendiri atau setup kita. Karena mau sebagus atau sebaik apapun setup yang kita gunakan, mau sebanyak apapun indikator yang kita gunakan ya kan, ataupun metode yang kita gunakan, itu tetap ada resikonya masing-masing teman-teman. Jadi seperti contoh saya pakai SNR ya kan, kemudian pakai SND, terus pakai chart pattern ya kan, saya nggak bisa klaim itu adalah metode yang 100% menang gitu. Karena selama ini pun tidak ada yang 100% menang mau pakai metode apapun. Karena trading ini bahasa itu kayak holy grail ya gitu. No holy grail, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Ya jadi memang sebisa mungkin kita sebagai trader ya, sesama trader ya, kita harus bisa kerjasama gitu. Kalau bisa gitu ya. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Jadi nanti akan saya update lagi untuk lanjutan dari analisa mengenai gold ini sendiri ya, di TikTok Juna Trading ID sama Telegram ya Juna Trading ID. Jadi bagi kalian yang belum follow, silahkan di follow ya, karena saya nanti juga akan lebih aktif juga di TikTok Juna Trading ID teman-teman. Oke, dan bagi kalian yang sudah daftar kelas Juna Trading ID Academy ya, terima kasih untuk kalian yang sudah daftar. Dan untuk minggu ini kelas sudah dimulai teman-teman gitu. Dan kemudian untuk yang sudah daftar atau yang sudah ikutan ya mengenai free gift dari Jurnal Trading ID ya, itu kalian nanti akan admin saya kontak ya. Itu kemungkinan besar di akhir setelah bulan Agustus ini berakhir. Jadi kita mau kumpulin dulu ya sebanyak apa partisipannya. Nanti setelah bulan Agustus selesai, di bulan 9 baru akan kita seleksi dan akan kita hubungin dari tim Jurnal Trading ID teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.